kita berbicara tentang identifikasi titik kritis produk mikrobial, ya, dan bahan lainnya. Ya. Baik, kita mulai dari yang awal. Ya. Kita tahu bahwa produk mikroba, ya, biasanya berupa produk fermentasi, itu banyak ragamnya. Ya. Kita kenal, di kita ada kecap, keju, pickles, yogurt, ya, minuman-minuman fermentasi, minuman beralkohol, ya, juga ada yang lainnya yang selain produk, ada bubuk sirup, ya, yang non mikrobial, ada pengental, pewarna, ya, protein setunggal, ada probiotik, jadi banyak sekali produk-produk yang terkait dengan mikrobial maupun yang lainnya. Ya, kita tambahkan di sini ada asam organik, ada asam amino, ya. Mungkin yang paling populer kita kenal MSG, ya. Ada etanol, aston dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk mikroba, produk-produk fermentasi dan produk-produk yang non fermentasi. Nah, selain itu masih ada yang lain yang terkait dengan produk fermentasi atau mikrobial itu, suplemen makanan misalnya, ada juga antibiotik untuk obat-obatan, ada hormon seperti insulin, interferon, steroid, vaksin, ada vitamin, ya, macam-macam vitamin itu juga banyak sekali. Ya. Nah, bagaimana dengan titik kritis kehalalan suatu produk mikroba atau mikrobial? Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa yang haram itu adalah khamr, tidak lain hasil fermentasi bahan, ya, biasanya bahan berpati atau berkarbohidrat atau bergula, yang dilakukan fermentasi dengan menggunakan yeast atau khamr. Ya. Ya, memang itu disengaja untuk mendapat minuman, untuk mendapatkan produk alkohol yang ditujukan untuk minuman keras atau dalam istilah Islam dikenal sebagai khamr. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mungkin kalau kita yang terkait dengan alkohol, ya, minuman khamr yang memabukkan, sebenarnya kalau kita tinjau secara logis, ya, orang yang minum minuman keras, minuman alkohol itu apa sih ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya itu adalah mabuk. Kalau orang itu sudah mabuk, gak beda-bedanya orang gila dengan orang yang waras. Orang waras yang mabuk itu juga ada bedanya dengan orang gila, orang yang nggak berani. Kita sudah kehilangan akal. Nah, di Islam itu segala sesuatunya lebih sifatnya itu preventif, pencegahan, ya, pencegahan. Di dalam banyak hal, mengapa kok misalnya dilarang, diharamkan? Karena jelas minuman-minuman keras, minuman khamr ini jelas mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Jadi yang khamr jelas haram. Itu saja. Nah, kemudian produk ini juga turunannya banyak. Ya. Jadi banyak sekali obat-obatan, makanan maupun itu yang menggunakan produk-produk hasil fermentasi. Pertanyaannya, apakah setiap produk fermentasi tadi pasti haram? Ya. Nah, untuk mengetahuinya, maka mari kita mencoba mengidentifikasi, ya, titik kritis dari produk mikroba. Ya. Nah, untuk produk mikroba, ya, produk fermentasi, ya,
Itu semua produk mikroba merupakan titik kritis. Jadi selalu ada titik kritisnya. Karena titik kritis kemarin sudah Pak Joni singgung. Kalau sampai titik kritis ini ada dan kita nggak aware, nggak perhatian, maka dapat merubah status. Ya, status produk yang tadinya halal bisa berubah menjadi haram. Sebenarnya sudah Pak Joni jelaskan pada kuliah sebelumnya. Ini yang perlu hati-hati. Ya. Kalau menyangkut sertifikasi halal, ya, maka titik kritis ini harus diperhatikan oleh siapa? Ya, oleh produsen, ya, juga oleh auditor halal ataupun badan-badan pensertifikasi halal. Ya, karena semua produk mikrobial itu merupakan titik kritis. Jadi harus kita lihat, ya, harus kita ingat. Nah, titik kritis terletak pada media, ya, pada produk-produk mikroba, ya, produk fermentasi. Titik kritis itu terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi. Ya, bisa yang nabati maupun hewan. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, tadi khamr jelas haram, ya. Nah, tadi yang kemungkinan titik kritis itu adalah bahan penyusun media, bisa juga enzimnya, bisa jadi bahan penolong, bisa juga dari mikroorganismenya. Mikroba misalnya sekarang kan sudah zaman bioteknologi, semua gen-gen juga bisa disisipkan. Kita bisa rekombinasi mikroorganisme, kita bisa memutasi, kita bisa merombak, merekombinasi suatu mikroorganisme yang tadinya tidak punya kemampuan tertentu, diberikan gen tertentu. Pertanyaannya, sumber gennya itu dari organisme apa? Ya, kalau dari organisme yang haram, tentu saja mikroorganisme dan produk-produknya tadi menjadi sesuatu yang perlu diketahui. Ini dasarnya, ya, terhadap titik yang salah satu, ya, yang terkait dengan khamr, ya, itu dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat di manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, bahwa yang namanya khamr, yang memabukkan itu tadi, itu enggak sepenuhnya berisi keburukan. Ya, semuanya mudorot, ada juga manfaatnya. Tapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya, itu yang jelas. Islam itu lebih mengutamakan usaha yang preventif ketimbang yang kuratif. Budi apa agama ya? Dalam beberapa hal banyak. Budi itu sebagai sumber dana. Ya, dulu di negara kita juga pernah ada Porkas, ada zamannya dulu di DKI melegalkan judi, dari situ bisa ditarik pajak, ya kan? Maka pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau negara dapat mengutip pajak dari perjudian. Ya, begitu juga dengan minuman keras. Di minuman keras itu juga pemerintah mengenakan cukai. Artinya produksi minuman keras itu akan memberikan pemasukan buat pemerintah, buat negara. Tapi percayalah apa yang dikatakan Allah bahwa keduanya terdapat
dosa yang besar. Meskipun ada beberapa manfaatnya. Ingat, dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Yang terkait dengan minuman keras, judi. Dasar yang berikutnya ada Al-Maidah ayat 9 sampai 10. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, korban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kalau mau beruntung, mau selamat, hindarkan. Nah, apa hubungannya dengan sertifikasi halal? Nah, selalu Pak Joni katakan bahwa sekarang ini banyak sekali produk-produk makanan yang produksinya sudah massal. Produksinya sudah sulit ditentukan secara pribadi yang tanpa keahlian untuk menentukan halal haramnya. Sehingga diperlukan satu lembaga sertifikasi yang mempunyai keahlian tentang itu. Maka lembaga sertifikasi itu harus ada auditor halalnya, harus ahli di bidang processing, produksi, harus ada ulama yang memahami betul tentang ayat-ayat yang melarang atau membolehkan. Gabungan dari ahli bidang produksi, bidang pangan, obat-obatan, dan gabungan dari ahli agama atau ulama, ini harapannya akan membuat produk yang disertifikasi halal itu halal adanya. Ya, itu halal adanya. Itu yang kita harap. Jadi seperti itu. Kita sekarang agak susah kalau menerapkan secara pribadi. Ya, oleh karena itu yang paling enak itu adalah segala sesuatunya untuk Muslim itu jelas sertifikasinya. Nah, pernah dalam satu era di negara kita ada yang namanya produk yang disertifikasi halal. Ini sudah pernah menyinggung bahwa sertifikasi halal dimulai adanya kegiatan yang dilakukan oleh Prof. Tri Susanto yang tidak lain adalah pendiri THP, pendiri FTP. Tahun 88 bersama para mahasiswanya beliau melihat produk-produk yang beredar. Ya, setelah diselidiki secara sepintas, maka diketahui banyak produk-produk yang aslinya halal, tapi begitu diolah, begitu diproduksi, berubah status dalam tanda kutip menjadi nggak jelas kehalalannya. Ya, kalaupun tidak haram, nggak jelas kehalalannya. Nah, di situ terjadi kehebohan masyarakat tahun 88 itu. Ya, di masyarakat sangat dirugikan, nggak hanya masyarakat, perusahaan juga. Perusahaan, pemerintah juga. Karena waktu itu banyak sekali produk-produk yang beredar itu ditolak, dibuang, dibakar, dan seterusnya. Sehingga merugikan perusahaan dari sisi karena omset itu jadi turun. Dan atau oleh masyarakat yang marah bisa jadi pabrik tadi dibakar atau dirusak dan seterusnya. Supaya nggak itu terjadi, maka tahun 89 didirikanlah lembaga sertifikasi halal yang dikenal sebagai LPPOM. Mulai itu sampai sekarang kita mengenal apa yang disebut sertifikasi. Namun dengan berjalannya waktu
dengan berjalannya kiprah LPPOM MUI yang sudah lebih dari 30 tahun, ternyata produk halal, produk bersertifikasi halal yang beredar di Indonesia itu tidak sampai 15%. Lebih dari 30 tahun. Artinya selama ini berarti produk yang beredar banyak yang nggak jelas, 85%. Sehingga masyarakat melalui DPR dan pemerintah mengajukan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang DPH, jaminan produk. Ya, harapannya apa? Dengan DPH ini tadi, produk yang diimpor, dikonsumsi, beredar di Indonesia itu bersertifikat. Ya, masyarakat tidak ragu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang terkait dengan produk mikroba, fermentasi, ya, tadi juga harus dicek kira-kira mana yang menyebabkan perubahan status, ya, mana titik kritisnya, ya. Tadi Pak Joni sudah singgung, untuk produk-produk mikroba itu memang jelas titik kritisnya. Salah satunya itu adalah kita tahu bahwa untuk pengembangan inokulum, ya, dan mikroorganisme membutuhkan media, medium, ya, isolat yang kita simpan, ya, dalam keadaan yang dorman, kita segarkan, kita reaktivasi, ya, biasanya kita simpan di kultur atau pagar miring, kemudian kita propagasi, hidupkan jadi medium yang padat, kemudian medium yang cair, ya, kemudian diperbanyak lagi, ya, sehingga sampai siap untuk digunakan sebagai starter culture. Pertanyaannya, kalaupun mikroorganismenya itu tadi, tapi kalau bahan-bahan tambahan, bahan pembantu, bahan yang digunakan untuk media itu dari produk yang haram, maka produknya bisa berubah jadi status menjadi yang, ya, itu yang perlu dipahami supaya ini contoh-contoh bahan penyusun media, ya, karakteristik dan sumber bahannya, ya, bisa disebutkan. Makanya pertanyaannya, misalnya sering kita bekerja di bidang mikrobiologi, kita menggunakan beef extract, ekstrak daging sapi yang dikentalkan menjadi pasta, misalnya, menjadi bubuk, ada pepton, ya, dan banyak sekali. Begitu kita menggunakan bahan yang enggak jelas, apalagi jelas syaratnya, maka produk ikutannya, produk mikrobanya itu bisa berubah status dari halal menjadi haram. Contoh, dulu pernah satu saat tahun 2000-an gitu, bahkan sebelum itu Ajinomoto sebagai produsen MSG itu sudah mensertifikasikan produk. Setelah diaudit, setelah ditinjau di lapangan, setelah dicermati oleh para ulama dan para ahli di bidang itu, akhirnya Ajinomoto mendapatkan sertifikat. Nah, saat mau akreditasi ulang, ya, kan menurut LPPOM MUI, sistem sertifikasi halal yang ada itu sertifikatnya berlaku untuk 2 tahun. Setelah 2 tahun maka harus diresertifikasi ulang. Ya, harus diresertifikasi ulang. Nah, saat diresertifikasi ulang itu kemudian kan ya ditinjau dokumennya, ditinjau fasilitasnya.
apa yang terjadi? Ternyata ada bahan yang digunakan untuk medium ini ada yang diganti. Ya, ada yang diganti. Apa yang diganti? Salah satu komponen untuk medium. Ya. Kalau tidak salah, peptonnya diganti dengan bactusaiton. Ya. Jadi setelah ditelusur, ternyata ini barang yang haram. Nah, kalau yang digunakan untuk media tadi mengandung bahan yang haram, maka produknya juga haram. Nah, waktu itu yang dari sertifikat halalnya itu dicabut. Nah, itu jadi kehebohan juga. Ternyata sejak diganti itu sudah berubah status yang MSG-nya. Tadinya halal berubah jadi haram. Masyarakat juga itu, pemerintah juga sibuk. Waktu itu tidak salah zamannya Presiden Gus Dur. Para menteri termasuk Presiden Gus Dur juga mencoba menenangkan masyarakat bahwa produk yang dinyatakan oleh LPPOM MUI dicabut sertifikat halalnya itu adalah halal, tapi masyarakat tidak bisa menerima. Ya, meskipun itu didemonstrasikan bagaimana menteri termasuk Gus Dur itu juga menggunakan produk itu dan menganggapnya itu. Karena apa? Ya, para menteri kan tidak ngerti bagaimana teknik sertifikasi halal itu dilakukan. Termasuk Gus Dur adalah ulama, tetapi yang teknisnya mungkin beliau nggak begitu paham. Ya, jadi yang seperti itu. Akhirnya apa? Simpulannya, maka produk-produk Ajinomoto yang sudah beredar harus ditarik kembali. Harus ditarik semua yang beredar di Indonesia dan harus diresertifikasi ulang. Kalau ingin dapat sertifikat. Tentunya semua yang beredar di seluruh Indonesia ditarik. Dan ini tidak boleh diedarkan lagi. Besar ini kan juga kerugian besar. Ya, tidak hanya dari sisi perusahaan, tetapi karyawan, konsumennya, seperti itu. Ya, setelah itu kemudian tarik semua produk, kemudian medium ulang, dicek ulang, kemudian diresertifikasi ulang, kemudian setelah mendapat sertifikat ulang, kemudian mendapatkan sertifikat halal yang baru, kemudian bisa berproduksi kembali dan beredar di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh bagaimana produk mikrobial itu ya rusak. Ya. Jadi ingatkan bahwa yang menentukan halal haram itu adalah ulama, bukan ahli pangan atau ahli obat. Ya, jadi kita tidak menetapkan. Karena waktu itu muncul debat juga. Itu kan yang ada cuma sedikit. Para ulama dasarnya itu adalah sedikit atau banyak. Kalau tercampur barang yang haram ya tetap jadi haram. Jadi harus dia. Ini contoh bagaimana ya titik kritis yang dipahami ya. Karena kalau ini dilanggar dapat merubah status ya kehalalan yang tadi halal berubah menjadi haram. Karena itu kadang-kadang juga ada yang bertanya, loh air kok tidak disertifikasi halal, minuman dalam kemasan apa perlunya air lah halal, apa perlu disertifikasi? Seperti Pak Joni jelaskan tadi, banyak sekali bahan-bahan yang asalnya itu adalah sifatnya halal. Tapi kalau sudah ada proses, ada pengolahan, maka itu yang perlu diamati. Cara pengolahan, bahan tambahan,
bahan pembantu atau penolong yang digunakan. Ini bisa merubah status. Airnya halal, tapi misalnya ada proses namanya penjernihan. Penjernihan menggunakan arang aktif. Ditanya arang aktif dari mana? Dari tulang. Tulang apa? Tulang sapi. Apakah langsung halal? Belum tentu. Sapinya dari mana? Rumah pemotongan hewan. Rumah pemotongan hewannya sudah bersertifikasi halal belum? Kalau belum, maka tulangnya pun tulang, meskipun tulang sapi, daging sapi, bisa jadi haram. Apalagi sudah jelas dari barang yang haram. Ini penjurnian pakai arang aktif. Dari apa arang aktifnya? Tulang. Tulang apa? Tulang babi, sudah jelas haram. Meskipun airnya halal, kalau prosesnya melibatkan barang yang haram, berubah status. Nah, ini yang perlu kita cermati di titik kritis. Baik, berikutnya nanti saudara Kapi sendiri, ini contoh bahan penyusun media. Ya, ini sangat biasa terjadi di dalam industri fermentasi. Ini saudara, saya yakin nanti mungkin ada yang bergerak atau bekerja di bidang produksi, industri, atau bahkan saudara memiliki industri itu sendiri, memiliki pabrik sendiri. Ada nanti yang bekerja di bidang sebagai auditor halal. Ada yang hanya sekedar konsumen saja. Ini semua kita cermati. Nah, yang paling mudah sebagai kalau konsumen, cek halal tidak ya sertifikat itu saja. Dicek saja, ini ada sertifikat halalnya, ada ya sudah, kita sudah percaya saja dengan lembaga sertifikasi yang memang legal diakui oleh pemerintah. Sudah. Ya. Sebab dengan Undang-Undang Nomor 33 enggak lagi kita bisa sembarangan produk yang belum bersertifikasi di label halal. Itu halal palsu. Tidak bisa dipercaya. Karena enggak ada lembaga yang bertanggung jawab. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh. Biasa di bidang mikrobiologi kita menggunakan nutrien agar. Ya, medianya. Apa sih komponen nutrien agar? Ada ekstrak, ada pepton, ada agar, ada air. Pertanyaannya, agar mungkin masalah dari tanaman atau tumbuhan halal. Air jelas. Ya, tetapi juga dicek airnya itu memang air yang halal atau enggak. Ada proses enggak di situ di airnya. Kalau air diproses menggunakan bahan yang halal, yang haram, maka bisa berubah status. Ya, jadi dari medianya itu juga beef ekstrak. Makanya bagi kita sebagai konsumen yang paling gampang itu adalah kita ngecek kehalalan satu produk dengan logo halal. Nah, kalau kita sebagai produsen hati-hati, lebih bagus kita memproduksi barang-barang ya, pastikan bahwa semua bahan yang kita gunakan itu bersertifikasi halal. Kita membuat produk misalnya menggunakan minyak, misalnya. Paling aman gunakan minyaknya boleh merek apa saja, tetapi yang bersertifikasi halal selesai. Mereknya boleh A, B, C, D, E dan seterusnya. Kalau sudah bersertifikasi halal, enak. Produksi produk makanan menggunakan daging. Kalau kita sebagai produsen, maka kita gunakan saja beli dagingnya, daging yang halal. Dari mana? Rumah potong hewan yang bersertifikat halal. Kalau bisa belinya di pasarnya di Sapo lah, itu urutannya panjang. Biasanya susah mau disertifikasi. Ya. Contohnya kantin UB, waktu mau disertifikasi halal, ya seperti teman-teman Pak Joni ada Pak ini waktu itu nggak ikut terlibat. Yang mengurus sertifikasi halal ya sudah. Daripada nanti bervariasi beli daging uang satu tenan itu beli di pasar Dinoyo, ada pasar Landung Sari, ada pasar Mergan, ada pasar bervariasi sehingga waktu itu diputuskan
semua yang menggunakan daging untuk produknya dijual di kantin UB harus menggunakan daging yang satu saja sumbernya jelas, yaitu daging dari rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi. Enak sudah. Ya. Nah, kalau kita sebagai produsen itu hati-hati, kalau kita sebagai auditor juga harus lebih hati-hati lagi. Karena kita sebagai auditor halal itu sudah diamanai oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh kaum muslimin, muslimat, bahwa kita dipercaya bahwa kerja kita itu memang kerja yang jujur, kerja yang berintegritas. Jangan sampai kerja kita itu bisa merubah. Kalau tadi titik kritis dapat merubah sesuatu yang halal menjadi haram, jangan sampai auditor ini bisa merubah status sesuatu yang haram, halal menjadi haram. Sebaliknya. Yang perlu diwaspadai, jangan sampai sesuatu yang haram kita nyatakan halal. Berat sekali ini. Ya. Hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Bagi konsumen kan sudah selesai, pokoknya begitu kita mau makan produk-produk kemasan, tinggal cek ada nggak sertifikat halal. Ada sertifikat halal, nggak usah ragu-ragu lagi. Ya, kita konsumsi itu. Kalau ada yang salah bukan tanggungan kita, itu bisa salahnya auditor, bisa salahnya saya. Itu yang kedua. Ya, ini contoh media yang digunakan bisa jatuh. Contoh enzim misalnya, enzim dari pankreas babi ini kan bisa ditelusuri. Ya. Ini enzim protease namanya tripsin. Kalau kita nggak cek asal usulnya, ini adalah dari pankreas babi. Nah, kalau ini kita gunakan untuk media atau nambah ya juga. Jadi merubah status. Jadi harus hati-hati. Nah, kita juga yang kerja di bidang mikrobiologi mulai sekarang harus hati-hati. Ya, misalnya ini tripsin atau enzim atau apa, sumbernya dari apa? Di negara-negara yang sudah maju, dari sisi kejujuran bagus. Mereka pasti akan sebutkan itu sumbernya dari mana. Tinggal kita ikuti saja. Ya, kalau jelas dari babi, oke. Nah, memang secara bertahap lah kita lakukan. Ya, seperti berlakunya undang-undang tentang jaminan produk halal itu nggak bisa juga secara langsung. Kalau kita jadi konsumen harus hati-hati. Apapun peran kita, apakah sebagai produsen, sebagai pensertifikasi halal atau sebagai auditor halal maupun sebagai konsumen kita harus. Mudah-mudahan peran kita bisa. Jangan dikira bahwa konsumen itu enggak. Konsumen itu punya power, punya kekuatan untuk menolak produk-produk yang tidak jelas. Ya, nah, mari kita latih juga mulai sekarang. Ya, kalau misalnya kita ngecek, misalnya kita mau beli produk tertentu, dicek ada nggak sertifikat. Kita mau ke restoran misalnya, harapan bagus juga, dicek. Kita nggak boleh percaya begitu saja, misalnya ini kan yang punya Muslim, terus langsung halal begitu, nggak bisa. Inilah yang terjadi di kita. Kenapa banyak produk-produk kita yang diproduksi negara kita ternyata juga banyak ditolak oleh negara yang lain, ya, yang terutama yang mayoritas Muslim. Kan aneh, produk Indonesia diproduksi oleh kaum muslimin, umat Islam, ditolak oleh negara-negara Muslim atau yang mayoritas Muslim. Mengapa? Karena nggak bersertifikat. Produk dari Jepang, produk dari Thailand kok diterima? Karena jelas pensertifikasiannya. Jadi yang seperti
Jadi halal haram, ya sertifikasi halal ini masalah kita semua. Jangan sampai kita hanya mungkin juga ada sebagian masyarakat tadi, karena yang non-muslim maupun yang seolah-olah fobia terhadap produk halal ini. Sementara banyak negara-negara yang non-muslim atau muslim minoritas malah berlomba-lomba ingin memproduksi produk. Dan salah, Jepang itu bercita-cita ingin menghasilkan produk halal. Tahunnya Pak Joni agak lupa, ya, terbesar di dunia. Kok bisa, Pak? Produk halal tapi diproduksi oleh negara non-muslim? Bisa. Nah, yang punya pabrik atau pabrik produksi itu kan bisa punya siapa saja, bisa di mana saja. Tapi proses sertifikasi halal jelas. Ada aturannya. Jadi seperti itu. Nah, mereka itu banyak itu teman-teman Pak Joni dari Malaysia itu menjadi konsultan halal di perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka memang produksinya memang ya benar-benar dengan cara yang halal. Semua teruji. Jadi nggak meragukan lagi. Ya. Jadi apapun nanti peran kita, mari kita membiasakan diri dapat berperan untuk menegakkan halal tanah air kita dan di dunia ini. Seperti itu. Ya. Lagi tadi Pak Joni katakan bahwa di Islam, ya, kaum muslimin itu bahwa kita diminta sifatnya tadi preventif. Ya, insya Allah kalau kita melaksanakan itu, ya insya Allah nggak ada mestinya orang-orang Muslim atau Islam yang mabuk, mau berjudi dan sebagainya. Kita mengamalkan. Dan pasti insya Allah selamat kan begitu. Ya, pasti kita akan selamat. Ya. Yang berikutnya lagi bahan penolong. Ini juga bisa menyebabkan titik kritis karena bahan-bahan ini, ya, antifoam atau anti busa dalam proses fermentasi itu juga biasanya diberi. Nah pertanyaannya, bahannya itu ditelusuri dari mana, statusnya seperti apa. Bagi kita yang produsen, yang paling aman itu adalah seandainya kita menggunakan bahan baku raw material, bahan penolong atau yang paling aman, carilah yang sudah tersertifikasi. Jadi kalau nanti diaudit enak, ini produksi apa? Produksi lemper misalnya. Oh lemper apa? Lemper ayam. Ayamnya dari mana? Nih, dari rumah potong unggas. Ini sudah bersertifikat halal, sudah. Ini sertifikatnya kan. Menggunakan apa? Minyak. Nah, minyak apa? Kami hanya menggunakan minyak yang sudah bersertifikat halal. Oh mereknya, barang boleh merek apa saja. Sertifikat halalnya sudah ada. Itu yang paling dari sisi produsen. Dari konsumen, cukup lihat itu saja. Nah, kalau saudara sebagai auditor halal harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, produsen yang betul, yang mereka dengan sistem jaminan halal, maka produsen tadi bisa juga, ya, sudah berikrar kan di awal itu bahwa kami akan memproduksi produk-produk yang halal. Jadi akan ketahuan juga efisien sistem itu yang kita lakukan. Antifoam, anti-B, karbon aktif, ya, juga harvesting aid dan sebagainya, itu semua bisa berubah status. Ya. Bagaimana dengan mikrobarekombinan, ya, yang kita rekomendasi dengan gen dari bahan yang haram. Contoh, ada hormon insulin dihasilkan oleh E. coli.
Tapi E. coli-nya adalah E. coli rekombinan. Ya. Misalnya mengambil gen insulinnya tadi dari jaringan pankreas babi. Ya, jadi hormon insulinnya jadi statusnya menjadi haram. Hormon pertumbuhan, human growth hormone. Maka yang di Islam tadi preventif, perlu ditelusuri. Ya, ternyata human growth hormone itu sumber gennya dari manusia. Nah, Islam itu nggak boleh mengambil jaringan gen apa dari manusia itu diproduksi. Jadi betapa pentingnya. Ya, Islam itu sangat-sangat mengentingkan usaha preventif. Ya, jadi sangat-sangat preventif. Hal-hal yang sepele saja kita preventif. Makan disuruh di tangan. Sholat kita wudhu, itu kan sangat preventif. Sekarang orang wudhu suruh masuk, sering-sering cuci tangan, khawatir karena ada virus. Nah, kalau muslim yang benar sering, kan mestinya juga nggak gampang terkena virus. Nah, budaya hidupnya kan sudah bersih, segala sesuatunya. Minum yang mabukkan enggak, judi enggak, kan segala sesuatunya pakai makan minuman atau apapun yang konsumsi digunakan halal. Insya Allah kita selamat, hanya di akhirat, di dunia saja selamat. Selamat juga dari berbagai macam patogen, misalnya virus segala macam. Insya Allah kalau kita lakukan itu dengan hati-hati, dengan kita akan selamat. Nah, itu membuktikan bahwa itu kalau saudara bertindak sebagai produsen dan saudara bertindak sebagai auditor halal atau bekerja di lembaga sertifikasi halal. Jadi harus benar-benar diperhatikan titik kritis ini, terutama untuk produk-produk mikroba atau produk fermentasi. Karena kalau salah di situ, itu nanti bisa merugikan umat. Jadi saudara jadi produsen, misalnya yang bersertifikat halal, saudara amanah, saudara berintegritas, maka insya Allah selain dapat keuntungan dengan produknya yang laris, tetapi insya Allah pahalanya besar. Karena menyediakan produk yang halal dan memang itu benar-benar. Kalau saudara bertindak sebagai auditor halal atau bekerja di lembaga sertifikasi halal, itu juga. Kalau itu benar-benar dilakukan dengan baik, dengan benar, insya Allah pahalanya besar, meskipun honornya kecil. Ya, jadi yang seperti ya. Jadi ini ladang untuk beramal. Tetapi juga kalau saudara bekerja tidak betul, apalagi dengan kesengajaan, yang bisa merubah status kehalalan, ya, sesuatu yang haram, berubah menjadi halal, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan luas, itu juga ya ada, kalau tadi ada amalan, maka dosa yang besar yang harus saudara tanggung terkait itu. Oleh karena itu, segala sesuatunya tolong dilakukan dengan baik dan dikonsultasikan. Ya, ya mungkin itu sudah dari Pak Joni, nanti coba Pak Joni kirimkan PPT secara keseluruhan, nanti tolong ketua kelas ingatkan Pak Joni. Kadang-kadang banyak urusan itu, kadang-kadang Pak Joni ada yang mem-WA Pak Joni, kemudian Pak Joni sempat buka, tapi terus tertutup, banyak acara lain, belum sempat dibalas, Pak Joni merasa sudah dibalas. Ya, tapi kalau misalnya seperti itu, apa saja yang menyangkut Pak Joni, seandainya
menanyakan sesuatu belum sempat dibalas dan itu masih saudara, nanti saudara kirim WA yang sama ke Pak Joni supaya perhatian Pak Joni. Oh, ini WA tadi belum dibalas. Ya, yang sama tetapi mungkin dikirim ulang saja. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang dari Pak Joni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Perkuliahannya sampai ketemu besok jam 9. Untuk linknya nanti akan kita kirimkan. Ya, kalau nggak di grup WA, minimal di ketua kelas. Nah, jangan lupa karena besok itu juga masuk dalam perkuliahan yang ada, itu sedang dibuat linknya untuk presensi. Nanti saudara mungkin harus absen di situ. Ya, jadi karena ini nanti pesertanya nggak hanya yang ikut mata kuliah ini, ya. Nah, bagi yang ikut mata kuliah ini nggak perlu registrasi, tetapi nanti isi absensinya. Jadi seperti itu. Mungkin itu. Pak Joni, ya? mohon maaf Pak Joni. Ya, silakan. Untuk kuliah tamunya hari Jumat besok ya Pak, jam 9. Jumat atau Sabtu? Jumat apa Sabtu ya Pak? Soalnya minggu lalu Pak Joni sempat bilang hari Sabtu Pak. Terus? Ya ini tadi kalau nggak salah dengar Bapak bilangnya hari Jumat. Kalau saya nggak salah dengar tadi. Tanggal 24 itu Sabtu ya? Oh Sabtu. Sabtu ya? Sabtu Pak. Iya. Oh ya. Nanti Sabtu kita nunggu saja linknya. Insya Allah yang sesuai dengan linknya itu. Tapi yang benar insya Allah tanggal 24. Kalau Pak Joni mohon maaf kalau sempat ngomong Jumat ya. Iya Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Joni. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin itu aja dulu dari Pak Joni ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi hari Jumat, Sabtu ya. Tanggal 24/9 ya. Harapkan semua hadir karena itu juga bagian dari perkuliahan dan nambah pengalaman. Ini pesankan juga, siapkan, tolong disimak dengan baik, siapkan pertanyaan ya, siapkan diskusi untuk dosen tamu kita ya. Nah, beliau adalah praktisi yang terkait dengan sertifikasi halal ya, bukan dosen tetapi beliau adalah praktisi yang biasa bekerja untuk sertifikasi halal. Jadi segala sesuatu tentang itu boleh saudara tanyakan. Insya Allah juga Pak Joni dan Pak Diko sebagai moderator akan bergabung. Baik, itu saja. Pak Joni akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.